itulah waktumu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan masalah datang pada kami supaya kami dekat padamu. Terima kasih Yesus. Engkau menjadikan kami anak yang taat padamu. Engkau mengerti segala masalah kami. Oh Tuhan, terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan Haleluya. pasti Waktu yang Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan, Haleluya. ku tetap Haleluya. percaya. Pasti yang Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Sembah ya. memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, bila nanti, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Katakan, ku percaya ku percaya semua untuk kebaikan. kebaikanku. Katakan dari hatimu. Bila nanti Amin. telah tiba waktumu, Amin. ku percaya kuasa-Mu Yes, Lord. memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Serukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Ku tetap Amin. percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Serukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Yes, Lord. Bapa, waktumu yang terbaik. Kami senantiasa bersabar menanti-nantikan Engkau. Nyatakan waktumu bagi kami. Kami mau belajar menunggu dan bersabar di hadapan-Mu, Bapa. Jauhkan kami daripada sikap yang tergesa-gesa. Biarlah kami duduk diam di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Supaya waktu Tuhan menggerakkan roh kami. Waktu Tuhan menggerakkan hati kami. Haleluya. Roh Kudus, Roh yang penghibur dan penolong, urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Ambil segala pemikiran yang bukan dari Engkau, Yesus. Segala yang mengganggu fokus kami, ambil dari kami. Bapa, kami sadar musuh kami adalah syaitan, iblis, dan roh jahat. Mereka senantiasa berjuang untuk memisahkan kami dari terang Tuhan. Mereka berjuang untuk mengambil firman dari hati kami. Mereka berjuang untuk mengambil pengurapan daripada kami. Mereka mau mencuri segala yang baik dari kami. Tetapi pagi hari ini kami sadar, Tuhan, kami patut berwaspada dan berjaga-jaga, supaya benih yang ditaburkan Roh Kudus jatuh di hati kami, di tanah yang subur pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami bersepakat dan bersehati. Kami percaya karena Tuhan berkata, apabila dua orang atau lebih bersehati, bersepakat, bergandengan tangan, berdoa dan meminta sesuatu dalam namaku, aku akan memberikannya. Bapa, pagi ini kami bersepakat, tiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh sihir, roh-roh nenek moyang, roh-roh yang datang dari tempat kami berasal, yang mencuri fokus kami, yang mencuri perhatian kami, yang mencuri Tuhan keinginan kami kepada firman. Hari ini segala kuasa kegelapan itu kami perintahkan, enyah keluar dari kami. Kami menghardik keluar dari kami. Keluar dari kami. Engkau roh mengantuk keluar. Roh kemalasan keluar. Roh yang memadamkan kerinduan akan Tuhan. Roh yang memadamkan kehausan kepada firman. Kami perintahkan engkau keluar dari kami, roh jahat.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan berada dalam ruangan ini. Apapun namamu, engkau setan, iblis, roh jahat. Apapun gelaranmu, engkau roh sakit penyakit. Engkau roh yang mendatangkan kutukan. Kami perintahkan engkau keluar dari kami. Keluar dari tempat ini. Keluar dari hati kami. Keluar dari pikiran kami. Hanya demi nama Yesus. Haleluya. Kami mengambil darah Yesus. Membungkus kami dengan darah Yesus. Membungkus kami dengan darah Yesus. Darah Yesus dari ujung rambut hingga ujung kaki kami. Darah Yesus dalam pikiran dan hati kami. Darah Yesus di mata kami dan telinga kami. Untuk mendengarkan dan melihat kemuliaan Tuhan. Darah Yesus di mulut bibir kami. Oh, darah Yesus dalam hati kami yang menguduskan kami. Bapa, terima kasih. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Bagi anak domba segala pujian dan syukur kami naikkan bagi Yesus. Segala pujian bagi Yesus. Segala nyanyian kami persembahkan syukur bagi anak domba. Kami sujud di hadapan-Mu, Yesus. Oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu kami telah ditebus. Dengan darah-Mu kami disucikan dan dikuduskan. Kami terima darah-Mu Tuhan. Kami percaya oleh darah-Mu kami dikuduskan. Oleh darah-Mu kami dipisahkan dari kegelapan. Oleh darah-Mu Yesus, penyakit jauh dari kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Haleluya. Oleh darah anak domba di hati kami, di jiwa kami. Oleh darah anak domba di setiap anggota tubuh kami, maka kami dikuduskannya, kami ditahirkannya, kami dipulihkannya. Oleh darah anak domba, oleh kuasa Roh Kudus, kuasa kegelapan meninggalkan kami, kuasa dosa turunan meninggalkan kami, kuasa sihir dan perdukunan meninggalkan kami, kuasa sakit penyakit meninggalkan kami, roh-roh kenajisan meninggalkan kami, roh perpecahan dalam rumah tangga meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami percaya. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, mulia bagi anak domba. Mulia,
bagi anak domba. Sembah dia. Mulia, mulia bagi anak domba. Sekali lagi katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Dari hatimu katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, amin, dan layak dipuji. Katakan, sembah dia. Dia layak disembah. Dia yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, di antara para kerubi, yaitu anak domba yang berkuasa, yang memerintah, yang menopang kita dengan firman dan perkataan dan janjinya. Dia yang menghidupkan dan melepaskan. Dia yang membangkitkan dan memerdekakan. Rakamamamarabashi. Sembah dia. Amin. Engkau layak, anak domba yang bertakhta. Engkau layak disembah. Engkau lebih tinggi dari para malaikat. Akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi serukan, sebab Kau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Yes, Lord. Engkau layak, Engkau layak disembah. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya ketika kami menyembah Engkau, ketika kami mengangkat tangan ke surga, ketika kami memberikan kemuliaan kepadamu, Engkau mengangkat kelemahan kami. Karena ketika kami mengangkat pujian, mengangkat penyembahan dari hati kami, dengan kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, hadirat-Mu turun menjangkau kami. Aliran Roh Kudus turun mengalir dalam kami. Kelemahan kami diambilnya, penyakit kami diambilnya, kegelapan dihalaunya, kegagalan dipisahkan dari kami, kemiskinan dipisahkan dari kami, kutukan dipisahkan dari kami, kemalangan dijauhkan dari kami, penyakit-penyakit berjangkit dijauhkan dari kami. Karena kemuliaan-Mu menudungi kami seperti perisai. Anugerah-Mu melingkupi kami seperti benteng. Engkau mulia, Yesus. Kami percaya, Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami ke surga, beri kemuliaan, merendahkan diri kami,
Engkau turun di tengah kami. Oh, tiada Yesus seperti Tuhan kami. Tiada gunung batu seperti Yesus kami. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan berlindung. Kesanalah orang benar bernaung dan diselamatkan. Kesanalah orang benar berharap dan disembuhkan. Kesanalah orang benar bernaung dan diberkati. Kesanalah orang benar memohon dan dipulihkan. Engkau menara yang kuat, Yesus. Engkau kekuatan kami dan menara kami. Engkau kota benteng kami dan perlindungan kami. Engkau pengharapan jiwa kami. Engkau segala-galanya bagi kami, Yesus. Oh, tiada Yesus seperti Tuhan kami. Tiada juru selamat seperti Tuhan kami. Haleluya. Seperti yang kau firmankan Tuhan, supaya di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Beri tepukan untuk Tuhan. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, sampaikan firman-Mu kepada kami. Kami siap Tuhan, karena hati kami siap. Kami fokus kepada firman-Mu yang melepaskan dan menyembuhkan, yang membuka segala tembok yang menghadang perjalanan kami. Karena firman-Mu adalah palu yang menghancurkan bukit batu. Firman-Mu adalah perisai yang tajam. Firman-Mu adalah api yang menghanguskan. Dibukanya jalan bagi kami. Diruntuhkan dan dirobohkannya tembok penghalang bagi kami. Diangkatnya kesialan dan penyakit dari kami. Diangkatnya sumpah dan kutuk bagi kami. Dipisahkannya kami dari dosa turunan kami. Dipisahkannya kami dari tali-tali kegelapan yang mengikat kami. Dibebaskan, dimerdekakannya kami dari kutuk dan perhambahan. Dibawanya kami ke dalam terang. Itulah firman-Mu Tuhan, yang hidup dan menghidupkan kami. Terima kasih. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap. Dalam nama Yesus. Percaya, katakan amin. Amin. Bukan tutup. Mari kita duduk di hadirat Tuhan. Haleluya. Sini saya rasa saya naikkan. Oke. Kita buka Yesaya. Ya, kita masih lagi suasana tahun baru ya. Tahun baru lagi. Di bulan Januari ini, biarlah kita lebih banyak berbicara tentang bagaimana kita perlu menjadikan diri kita seperti tembok tembaga yang tidak dapat diruntuhkan, tidak dapat dirobohkan oleh musuh-musuh kita. Saudara ingat tentunya ya, apa kata Tuhan Yesus kepada roh jahat dalam sebuah penglihatan yang dilihat Selina? Kamu sudah dengar. Kamu boleh serang dia, kamu boleh usik dia, tapi tidak akan mempan. Maksudnya kalau kamu menembak tembok yang dari tembaga besi wajah, pelurunya akan kembali kepada diri kamu sendiri. Amin. Kalau kamu ambil parang, kamu parang itu tayar kereta, dia akan balik kepada kamu sendiri. Begitulah firman Tuhan yang di dalam kita, dia akan memberi kekebalan kepada kita dan menjadikan kita seperti tembok tembaga. Bukan tembok yang terbuat dari tanah liat, tapi dari besi wajah, besi wajah yang
lebih kuat daripada besi biasa. Dan itu semua karena firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 42, ya. Yesaya 42 ini saya membawa fokus kita kepada perkataan kunci penyelamatan. Ya, saya membawa fokus kita kepada firman Tuhan pagi ini tentang kunci penyelamatan. Firman dari Yesaya 42 ayat 1 kita lihat. Ya, kamu boleh membacanya di rumah ayat 1 hingga ayat 9, dan bila perlu kamu baca juga semua ayat dalam bab 42 ini. Tapi saya akan bacakan beberapa ayat pilihan. Kita baca ayat 1 dulu, bab 42. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Perhatikan di sini saudara, bahwa Allah berbicara tentang Yesus. Ya, Allah Bapa berbicara tentang Yesus. Dia katakan hambaku yang kupegang. Ya, Yesus itu hambaku yang kupegang. Lihatlah kepada dia. Lihatlah kepada Yesus. Dialah hambaku yang kupegang. Dialah orang pilihanku. Kepada dialah aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atas dia. Jadi kenapa kita harus memandang kepada Yesus? Ya, dalam ayat 1 mengapa kita disuruh lihatlah kepada Yesus? Karena Yesus itu telah dipilih oleh Bapa, dan Bapa telah meletakkan Roh Kudus di dalam Yesus. Jadi kita memandang kepada Yesus berarti kita memandang kepada Roh Kudus. Kamu tidak melihat Roh Kudus, tapi kalau kamu memandang Yesus atau kamu memandang kepada firman, kamu memandang kepada Roh Kudus. Ini dikatakan supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihatlah kepada dia supaya dia menyatakan hukum kepada kamu yang melihat dia. Ya. Saya ulangi dari ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Aku berkenan kepadanya. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum. Supaya ia menyatakan hukum. Jadi Tuhan berkeinginan, Tuhan berkenan, Tuhan ingin menyatakan hukum-hukumnya kepada orang yang melihat kepada dia. Itu dalam ayat 1 dikatakan. Ayat 6 kita lihat. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ini berbicara tentang umat pilihan Tuhan, orang Israel. Ya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau umatku untuk maksud penyelamatan. Jadi seolah-olah Bapa itu memanggil umat pilihannya dan memerintahkan kepada umat pilihannya untuk melihat Yesus. Itu. Apa tujuannya? Untuk maksud penyelamatan. Jadi semua bangsa, semua manusia, semua orang yang percaya yang memandang kepada Yesus, berarti dia telah mengikut arahan Bapa untuk masuk ke dalam perancangan penyelamatan. Mengapa harus memandang kepada Yesus? Karena Roh Allah ada di sana, pada Yesus. Hukumnya ada pada Yesus. Peraturan penyelamatannya ada pada Yesus. Jadi harus memandang kepada Yesus.
Ayat 6 tadi ya, kita lihat sekali lagi. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jadi saudara, dalam ayat ke-6 ini kita melihat Tuhan meletakkan kunci penyelamatan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Ayat 6 ini adalah ayat kunci, ayat 6 dan ayat 7 ini. Di sini dijelaskan tentang kunci penyelamatan, rahasia penyelamatan, cara penyelamatan, langkah awal penyelamatan. Karena penyelamatan itu maksudnya lepas dari kegelapan, lepas dari dosa, lepas dari kutukan, lepas dari kemiskinan karena perbuatan roh jahat. Itu penyelamatan. Karena setiap kali kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita akan berpindah dari gelap kepada terang. Ketika kamu dalam terang, maka kelepasan ada, kebahagiaan ada, kemenangan ada, ya, kekuatan ada untuk berhadapan dengan gangguan. Ada kekuatan untuk berhadapan dengan gangguan. Jadi kunci penyelamatan ini, saya ingin baca sekali lagi. Penekanannya, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, telah membentuk engkau, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ya, di sini kita melihat Bapa itu memberikan Yesus menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ini kunci penyelamatan. Bapa memberikan Yesus menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi perjanjian kita kepada Bapa tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal ada di dalam Yesus. Jadi kita tidak boleh mengikat perjanjian dengan Bapa, tidak boleh klaim hidup yang kekal, tidak boleh menuntut penyelamatan tanpa berhubungan dengan Yesus. Tanpa berhubungan dengan Yesus, mesti melalui Yesus. Karena dikatakan di sini, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi Yesus itu menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yesus itu. Untuk apa? Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Untuk mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Itu sebab saya kata tadi, kunci penyelamatannya ada pada Yesus. Karena Yesus itu telah diberikan Bapa sebagai perjanjian untuk manusia memulai dan membuat perjanjian dengan Bapa melalui Yesus. Perjanjian keselamatan, perjanjian kehidupan kekal, perjanjian kebahagiaan, perjanjian sukacita, semuanya kita mulai daripada Yesus. Jadi Yesus itu bukan aja perjanjian keselamatan, tapi Yesus itu pun terang. Jadi telah diberikan Bapa, telah diberikan oleh Bapa kepada kita Yesus untuk kita mulai membuat perjanjian dengan Bapa melalui Yesus, untuk kita menerima terang yang dijanjikan Bapa melalui Yesus. Karena dengan mengikat perjanjian itu, dengan terang yang kita miliki melalui Yesus itu, disitulah dikatakan Tuhan membuka mata kamu yang buta itu. Karena pada dasarnya saudara, mata kita buta. Mata rohani kita.
Mata rohani kita buta. Kita tidak dapat membezakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mana yang baik, mana yang jahat. Mana musuh, mana kawan. Karena semuanya baik. Tetapi apabila kita mengikat perjanjian dengan Bapa melalui Yesus, melalui berhubungan dengan Yesus, berkawan dengan Yesus, bermesra dengan Yesus, kita menerima perjanjian dan menerima terang yang akan membawa kita keluar dari kebutaan kita. Keluar dari kegelapan yang membutakan kamu. Keluar dari kegelapan yang membuat kamu tidak mengerti firman, tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan, tidak dapat melihat terang Tuhan itu. Keluar daripada kegelapan, dan juga dikatakan supaya kamu keluar dari hukuman dan keluar dari tempat yang gelap. Jadi saudara, pada dasarnya manusia sekarang, apa yang terjadi pada manusia? Hidup dalam penjara sebenarnya. Ya, jiwa manusia sebenarnya dipenjara oleh kuasa kegelapan. Maksudnya diperhamba oleh kuasa kegelapan. Baru saya cerita kepada Jopendi tadi pagi. Saya melihat, biasanya kan orang buat kandang besar-besar itu, orang belah kucing di dalam kan. Tapi saya tengok orang masuk makan manusia dalam kandang. Saya bukan tengok di satu rumah, beberapa rumah di pekan atau di kampung itu. Saya tidak mau sebut mana pekan kampungnya. Tapi bukan di Malaysia. Ketika ditanya kepada ayahnya, anak saya ini kalau dilepaskan dia mengamuk. Dia gila, ada masalah mental, dia mengamuk, dia membuat kerusuhan, kekacauan, dia mau membunuh manusia, dia berbuat perkara-perkara yang pelik. Dia dimasukkan dalam kurungan. Ada pula rumah lain, 2 kurungan, abang beradik, kurungan yang berbeda sebelah-sebelahan. Dikurung ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi yang membuat mereka stres, yang membuat mereka jadi gila, yang membuat mereka bertindak liar, ya, ingin membunuh orang, adalah roh jahat yang membelenggu jiwa mereka. Dan roh jahat ini dikatakan membelenggu jiwa mereka, mengurung mereka dalam penjara ciptaan roh jahat, membelenggu mereka dalam kegelapan, yaitu kuasa kegelapan, roh jahat. Itu yang membuat mereka jadi liar, jadi masalah mental, jadi stres. Karena tindakan-tindakan mereka kepada orang di kampung liar dan membahayakan nyawa orang lain, mereka dikurung. Beberapa rumah saya lihat begitu. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Ada yang dipasung kakinya. Saudara tahu pasung? Bertahun-tahun di situ tidak dilepaskan. Takut bertindak liar. Ada yang dirantai. Tapi Bapa memberikan Yesus sebagai kunci penyelamatan. Sebagai jalan keluar, jalan penyelesaian bagi manusia yang terkurung, yang terperangkap, yang diperhamba, yang dirantai. Dan kita lihat jalan penyelamatan ini, di mana dia bermulanya. Kita lihat ayat 3. Dan 4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi saudara, kunci penyelamatan yang Bapa berikan melalui Yesus dimulai daripada pengajaran tentang Tuhan.
Perhatikan ayat 4. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kenapa segala pulau mengharapkan pengajarannya? Karena pengajarannya itu luar biasa dikatakan. Di mana luar biasanya dikatakan? Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Api yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia akan menegakkan hukum. Di sini kita melihat pengajaran tentang yang dibawa Yesus ke bumi ini, ya, pengajaran yang dibawa Yesus ke bumi ini adalah pengajaran yang sanggup melepaskan manusia dalam keadaan bagaimanapun. Malah dikatakan walaupun keadaan kamu seperti sumbu yang patah terkulai. Sebagai apa? Bulu, bukan sumbu ya. Bulu yang patah terkulai. Kamu pernah tengok bulu ayam yang jatuh dari badannya ya, bulu ayam atau bulu burung. Kalau dia sudah patah, tidak mungkin ditegakkan kembali. Tidak mungkin diluruskan kembali. Mungkin kamu sanggup dirikan dia sekejap, dia akan patah balik. Di tempat bagian dia patah, dia akan jatuh. Jadi pengajaran yang Yesus bawa ini, dia sanggup menegakkan bulu yang patah. Dia sanggup menyalakan api yang sumbu yang telah pudar nyalanya. Ini bercerita tentang keadaan hati manusia. Berbicara tentang keadaan jiwa manusia. Walaupun keadaan kamu seperti bulu yang telah patah terkulai, pengajaran Tuhan, firman Tuhan sanggup menegakkan kamu. Walaupun keadaan kamu seperti sumbu yang pudar nyalanya, tidak ada harapan untuk dinyalakan lagi, sudah pudar, tinggal tunggu padam. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan sanggup menyalakan keadaan manusia yang sudah pudar nyalanya. Karena pengajaran tentang Tuhan inilah perjanjian. Pengajaran tentang Tuhan inilah terang. Kalau perjanjian itu, kalau terang itu, ya, di dalam kamu, kita lihat ayatnya. Di dalam Yesaya 51 kita tengok. Yesaya 51. Saya akan baca ayat 4 dulu ya. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku. Pengajaran keluar daripadaku. Maksudnya di dalam aku ada pengajaran untuk kamu, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 5, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dikatakan. Maksudnya ketika kita menerima pengajaran, ketika kita menerima hukum Tuhan, kita didekatkan kepada keselamatan yang dari Tuhan. Kita sudah dekat kepada keselamatan yang dari Tuhan. Ayat, kita lihat ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit, lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Ingatnya, kelepasan itu tetap selama-lamanya, keselamatan itu tidak akan pernah berakhir. Jadi di mana ada kelepasan, dia ada keselamatan. Kelepasan yang Tuhan berikan melalui menerima pengajaran, menerima hukum Tuhan di dalam
hati. Di sini dikatakan ayat 7, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, janganlah terkejut jika dinista. Ya. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, janganlah terkejut jika kamu dinista, dikatakan. Karena aku membawa pengajaran kepadamu, aku membawa hukumku kepadamu, dan ketika aku mendekatkan pengajaranku kepadamu dan hukumku kepadamu, engkau menerimanya di hati kamu. Engkau simpan di hati kamu. Engkau menuliskannya di hati kamu. Dan dia akan membawa kelepasan yang berkekalan, keselamatan yang tidak pernah berakhir, dikatakan. Jadi kelepasan dan keselamatan itu datangnya daripada pengajaran yang kamu simpan dalam hati kamu. Hukum-hukum Tuhan yang kamu simpan dalam hati kamu. Itulah yang membawa kamu lepas dari roh jahat, lepas dari sihir, lepas dari kegelapan, lepas dari hukum dunia ini. Biasa kalau kita terikat dengan hukum Tuhan, kita bebas dari hukum dunia. Seperti kata Rasul Paulus apa? Orang yang mengikatkan dirinya dengan perempuan pelacur, dia menjadikan dirinya satu tubuh dengan roh jahat. Dan roh jahat kalau dia sudah menjadi satu tubuh dengan roh jahat melalui perhubungan perzinahan dengan perempuan ini, roh jahat mempunyai hak penuh atas dia. Hukum Tuhan tadi tidak melakukan apa-apa lagi untuk dia. Tidak lagi. Tapi sebaliknya apabila kita menyelima pengajaran Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima kebenaran Tuhan, menerima hukum-hukum Tuhan, hidup kita di atas perjanjian itu. Dan perjanjian itu yang kita buat karena menerima pengajaran, karena menerima hukum, inilah yang membawa kita kepada kelepasan dan keselamatan yang berkepanjangan, yang berkekalan, yang tidak berkesudahan. Itu sebab dikatakan jangan takut kalau kamu diaibkan dalam ayat tadi 51 ayat 7. Ya, jangan takut jika kamu diaibkan. Janganlah terkejut jika kamu dinista, dikatakan. Ya, manusia di dunia ini memang tidak semua menyukai kita. Jadi ada yang akan mengaibkan kamu dan saya, akan ada yang menista kamu dengan saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia yang tidak menyukai kita, baik yang menista kita ataupun yang mengaibkan kita, itu tidak mempengaruhi kita. Karena kita telah lebih dahulu mengikatkan diri kita dengan perjanjian melalui pengajaran firman Tuhan. Kita telah mengikatkan diri kita dengan pengajaran firman Tuhan, mengikatkan diri kita dengan hukum-hukum Tuhan, sehingga nista yang dikirimkan orang kepada kita, aib yang menyerang kita, tidak mempengaruhi kita. Karena kita hidup, kita kuat, kita bertumbuh, bukan karena apa kata orang. Jadi pengajaran itu penting. Ya. Ada ayat lagi yang saya mau baca sebelum saya menjelaskannya lebih lagi. Saya mau saudara dalam Yesaya, di situ dikatakan Yesaya 4 ayat 6, di situ dikatakan umatku binasa, ya, karena menolak pengenalan akan Tuhan. Ya. Coba Kristopo buka dulu. Hosea 4 ayat 6. Oke. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan akan Allah. Engkau menjadikan engkau menjadi imamku, ya. Bukan. Aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu,
aku juga melupakan engkau. Saudara, kalau saya simpulkan ayat ini, ya, kalau engkau menolak pengajaran, berarti engkau menolak Tuhan. Itu kesimpulan. Kalau engkau menolak firman Tuhan, engkau menolak Tuhan. Engkau menolak hukum Tuhan, engkau menolak Tuhan. Kalau kamu menerima pengajaran, menerima kebenaran, menerima firman, menerima hukum-hukum Tuhan, berarti kamu menerima Yesus yang dikirimkan Bapa. Melalui itulah kita ada agreement dengan Bapa karena kita menerima Yesus dan pengajaran-pengajarannya itu. Dan itu kunci penyelamatan kita. Dilepaskannya kita dari penjara, dilepaskannya kita dari belenggu, dibebaskannya kita dari kegelapan, dikeluarkannya kita dari perhambahan. Karena kita sudah buat agreement perjanjian yang adalah kunci penyelamatan di dalam Yesus. Di situ dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan kuputuskan. Walaupun keadaan kamu seperti bulu yang patah terkulai, Tuhan sanggup menegakkan kamu. Walaupun keadaan kamu seperti sumbu yang sudah pudar nyalanya, yang macam tidak berguna lagi, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan boleh nyalakan kamu kembali. Jadi Tuhan menegakkan kamu dan saya, Tuhan menyalahkan kamu, menghidupkan kamu, menegakkan kamu, menjadikan kamu terang dengan menggunakan pengajaran, dengan menggunakan hukumnya, dengan menggunakan kebenaran firman-Nya. Yang kamu harus terima, simpan dalam hati kamu. Karena pengajaran firman Tuhan ini ataupun hukum-hukum Tuhan, dia hanya akan menegakkan kamu apabila kamu terima dia dalam hati kamu. Dia hanya menegakkan kamu, menerangi kegelapan kamu, apabila kamu menerima firman-Nya, menerima peraturannya, menerima hukum-hukumnya, menerima nasihatnya, menerima tegurannya di dalam hati kamu. Ya. Saya ingin kita lihat ayat 3. Di situ katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Yesaya 42. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat 4 di situ katakan, ia akan menegakkan hukum. Apa hukum Tuhan? Yang dengan setia Tuhan kata dia akan menyatakan hukum dengan setia. Dia akan menegakkan hukum, dikatakan. Ya, saudara, apapun keadaan kamu, apapun pergumulan kamu, mungkin orang tidak menganggap kamu itu berguna, orang tidak menganggap kamu itu penting, atau kamu sendiri menganggap kamu itu tidak berguna, atau kamu sendiri menganggap kamu tidak akan berjaya, kamu tidak akan berhasil. Ya, mungkin kamu berkata, aku tidak berguna, aku tidak akan berjaya, aku tidak akan berhasil, aku tidak akan berjaya, aku tidak akan sembuh, aku tidak akan bahagia. Mungkin kamu sudah berpikir seperti itu. Tuhan tidak peduli pikiran kamu macam mana. Yang Tuhan peduli, hukum aku harus ditegakkan. Hukumku harus dinyatakan dalam kamu. Hukumku mesti ditegakkan dalam kamu. Ini Tuhan tidak peduli apa kata kamu tentang diri kamu, apa kata orang tentang diri kamu, apakah orang menista kamu, apakah orang mengutuk kamu, mengejek kamu, menghina kamu, memandang kamu rendah, menggosipkan kamu. Tuhan tidak peduli itu, kata orang. Tuhan tidak ambil. Tidak ambil kira apa kata orang tentang kamu. Apa kata kamu tentang kamu pun Tuhan tidak pedulikan. Kalau sumbu ini
Kalau seandainya kamu sumbu, kamu berkata dengan Tuhan, Tuhan, aku sudah patah Tuhan. Tuhan, pernahkah kamu lihat di dunia ini sumbu ditegakkan yang sudah patah, bulu yang patah ditegakkan? Kamu tanya Tuhan seperti itu. Kamu lupa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Atau mungkin kamu kata dengan Tuhan, Tuhan, aku ini seperti sumbu yang pudar nyalanya. Bolehkah aku dinyalakan lagi Tuhan? Bolehkah aku menerangi hidupku, menerangi rumah tanggaku, menerangi kejirananku, menerangi di tempat aku bekerja? Bolehkah aku menjadi terang lagi Tuhan? Dosaku banyak, kejahatanku banyak, kegagalanku banyak. Aku gelap Tuhan, seperti sumbu yang sudah hampir padam Tuhan. Tuhan kata, itu kata kamu. Kata aku akan menegakkan hukumku dalam kamu. Kalau kamu membuka hati kamu, membiarkan hati kamu diisi dengan pengajaran, diisi dengan kebenaran, kamu biarkan pengajaran Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan ditegakkan dalam hati kamu, dan kamu berpegang padanya, walaupun keadaan kamu seperti bulu yang patah, akan ditegakkan kembali. Walaupun seperti sumbu yang pudar nyalanya, Tuhan akan terangi kamu kembali. Tuhan akan membuat kamu menyala kembali, kamu terang kembali, kamu ceria kembali, kamu aktif kembali, kamu agresif kembali, kamu dipulihkan oleh hukum Tuhan. Karena dengan tegas dikatakan, aku akan menyatakan hukumku. Ya, saya suka dua perkataan di sini dikatakan dalam ayat 3. Ya, dengan setia aku akan menyatakan hukum. Ya. Kemudian di sini dikatakan sampai ia menegakkan hukum dalam dunia ini. Jadi kalau Tuhan katakan aku akan tegakkan, maksudnya memang Tuhan mau. Kalau Tuhan katakan kamu akan tegak, itu maksudnya kamu akan tegak. Kamu akan menjadi terang, maksudnya kamu akan menjadi terang. Apa kata Tuhan tentang kamu dan saya, itulah yang akan terjadi. Jadi kita jangan menghukum diri kita, melihat diri kita, menilai diri kita sebagai manusia daging dan duniawi. Tidak. Kita harus melihat diri kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menilai diri kita, ada barang yang berkualiti dalam kita. Ada barang yang kekal dalam kita. Barang yang kekal, barang yang berkualiti itu adalah kebenaran firman, pengajaran firman, hukum Tuhan. Itulah yang berkualitas, yang bernilai, yang berkualiti, lebih mahal daripada emas dan perak. Itu ada di sini. Inilah yang menegakkan saya. Inilah yang menerangi saya. Inilah yang menjadikan saya tegak, tak tergoyahkan. Inilah yang menjadikan saya kebal seperti tembok tembaga. Ini yang menjadikan saya kebal seperti tayak kereta. Musuh menembak, tapi kembali ke benak mereka. Karena dari perkataan ini Tuhan katakan, aku akan menegakkan hukum. Aku akan menyatakan hukumku pada kamu dengan setia, kata Tuhan. Maksudnya tidak ada orang yang akan mampu menghalang kehendak Tuhan untuk menegakkan hukumnya dalam kamu dan saya. Karena hukum Tuhan ini adalah kunci penyelamatan. Kunci hidup yang kekal. Kunci kejayaan kita. Hukum Tuhan ini. Ya, hukum Tuhan ini, Alkitab ini saudara, ini hukum Tuhan. Firman Tuhan ini. Ya. Saudara, kalau kamu hari-hari merenungkan firman Tuhan, kamu akan rasa dekat kali dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ya. Saya kerap mendapat itu mimpi ataupun penglihatan gitu ya.
sebabkan hubungan dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya ada cerita dengan kamu. Ada yang saya tidak ceritakan, tadi saya ceritakan dengan Jopedia tadi pagi. Ya. Yang saya kata, saya lihat langit terbuka, turun hujan seperti butir-butir, ais butir-butir, tapi sebenarnya bukan air. Butiran-butiran seperti berlian turun dari langit yang terbuka. Berlian itu kan benda berharga. Itu kan harta, kekayaan, itu kan berkat. Itulah sebab harta, kekayaan dan berkat berasal dari Tuhan. Saya melihat langit terbuka dan terang itu terfokus dari atas turun ke saya. Dalam minggu ini. Hari Selasa itu kalau saya tak silap. Saya padahal udah mau bangun tidur itu. Dan saya dapat lagi satu penglihatan, saya melihat orang itu two in one. Dua dalam satu. Saya tahu orangnya siapa. Tidak ada di sini orangnya. Dua dalam satu. Contohnya Elis. Dua orang seperti Elis. Satu duduk sana, satu duduk sana. Mirip seperti Elis. Saya tahu mana yang Elis original, mana kopinya. Fotokopinya itu roh jahat. Kalau kamu mempunyai karunia membedakan roh, kamu tahu kamu tengah berbicara dengan manusia atau roh jahat di dalam badan seseorang. Tetapi pengajaran tentang Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kalau kamu terima di dalam hati kamu, Dialah yang memberikan kamu terang, dikatakan. Dia itu adalah terang. Terang itulah yang membuat kamu dapat membezakan mana roh, ya mana manusia, mana roh jahat. Di antara two in one itu, kamu dapat membezakan. Kalau orang itu ada di sini, saya doakan, karena dia tidak ada di sini. Ini saudara, jangan hukum diri kamu. Jangan pandang rendah kepada diri kamu. Orang menghukum kamu, orang mengutuk kamu, orang menyumpai kamu, itu dia punya hal. Kamu sabar dan mengampuni dia, mengasihi dia. Tetapi kamu ingat, hukum Tuhan, pengajaran Tuhan, kebenaran Tuhan yang tertulis dalam hati kamu, dialah yang menegakkan kita, bukan apa kata orang. Dialah yang menyalahkan dan menghidupkan kamu, bukan apa kata orang. Ayat terakhir saya bacakan. Kita lihat Yesaya 44 ayat 25. Yesaya 44 ayat 25. Ya, dengan setia Tuhan akan menyatakan hukum. Maksudnya Tuhan akan merombak apa kata orang tentang kamu. Tuhan akan merubah apa pandangan orang tentang kamu. Yesaya 44 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong, mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Maksudnya, walaupun kamu telah diramal oleh dukun-dukun peramal dulu-dulunya, walaupun kamu telah disihir oleh tukang-tukang tenung dulu-dulunya, mungkin waktu kamu dalam kandungan, waktu kamu baby, waktu kamu kecil, waktu kamu remaja, karena kamu sakit, pergi ke bomo, pergi ke dukun, diramal, dijampi dan sebagainya. Tuhan kata, aku hapuskan ini dari kamu. Karena apa? Kamu menerima pengajaran Tuhan, menerima hukum Tuhan, menerima firman Tuhan di dalam hati kamu. Walaupun ini sihir dan jampi ini, karena dia kamu telah patah seperti bulu tadi, hukum Tuhan akan tegakkan kamu kembali.
Walaupun sihir dan perdukunan dan kutukan ajaran nenek moyang ini telah membuat api kamu padam, kamu telah pudar, kegelapan menguasai kamu. Tapi Tuhan kata, aku terangkan kamu kembali. Aku jadikan kamu terang, menyala kembali, bangkit kembali, semangat kembali. Diberkati kembali, semuanya yang telah hilang dari hidup kamu dipulihkan kembali. Kesehatan, kebahagiaan, sukacita, berkat-berkat keuangan, semuanya dipulihkan, diperbaharui. Karena Tuhan kata, aku akan tegakkan hukumku dalam kamu. Ketika Tuhan menegakkan hukumnya dalam kamu, sihir dipatahkan dalam kamu, kutuk dipatahkan dalam kamu. Apa kata orang yang negatif, yang kotor, yang jahat tentang kamu, dibatalkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ada satu lagi ayat 26 ya, Chris. Yes, 26. Ya. Akulah yang menguatkan. Nah ini. Akulah yang menguatkan perkataan-perkataan hambaku. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. Tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Saudara, perhatikan apa kata Tuhan. Baiklah Yerusalem didiami. Baiklah kota-kota Yehuda dibangun kembali. Baiklah yang sudah runtuh dibangunkan kembali, kata Tuhan. Ini kata Tuhan, ini arahan Tuhan. Arahan ini datang melalui mana? Melalui perkataan. Dimulai dari perkataan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusannya. Jadi perkataan-perkataan Tuhan yang ada di dalam hati hamba Tuhan, yang dinyatakan kepada kamu, kamu akan dibangun kembali. Kamu akan ditegakkan kembali. Walaupun kamu telah runtuh, kamu akan dibangun kembali. Walaupun kamu telah runtuh, kamu akan dipulihkan kembali. Walaupun kamu telah pudar, kamu akan dinyalakan kembali. Walaupun kamu sudah patah, kamu akan ditegakkan kembali. Karena kamu telah menerima kunci penyelamatan. Perkataan itu kamu terima. Perkataan itu kamu aminkan. Perkataan itu kamu percaya. Karena perkataan itu firman Tuhan, hukum Tuhan. Kita hidup berdasarkan hukum Tuhan, bukan kata orang. Ya. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan, bukan karena vitamin. Orang kaya boleh beli banyak duit, beli vitamin tiap-tiap bulan, spend money untuk vitamin 100 ringgit, 200 ringgit. Bagaimana orang miskin? Habis kalau tak ada vitamin, iman kamu tak guna. Salah. Tuhan kata apa tadi dalam ayat 25? Tuhan kata apa dalam ayat 25? Dikatakan, aku akan membuat hikmat manusia menjadi kebodohan. Karena hikmat manusia tidak dapat mengalahkan pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan mengatasi dan mengalahkan hikmat manusia. Manusia yang berhikmat ini bergantung dengan uang, dengan vitamin. Ya. Tapi Tuhan kata, hidup kamu ditegakkan bukan oleh vitamin, tapi oleh perkataan-perkataan Tuhan, oleh hukum-hukum Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan yang kamu terima dalam hati kamu, yang kamu percaya, yang kamu aminkan. Jadi kunci penyelamatan kita, kunci kita ditegakkan, kunci kita menjadi terang, kunci kita menjadi pulih kembali, ada dalam perkataan Tuhan, ada dalam hukum Tuhan. Terima itu dan aminkan.
Jadikan perkataan Tuhan itu kesukaan kamu tinggal dalam hati kamu. Perkataan Tuhan itu. Amin, saudara. Mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya. Ikutkan doa saya dengan sebulat suara kita berdoa. Tuhan katakan, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dalam hidup kamu. Apa yang kata Tuhan, itulah yang jadi pada kamu. Kalau kamu pernah diramal, pernah dijampi, pernah disihir, baik dalam kandungan ataupun di luar kandungan, atau pernah dikutuk, pernah disumpah, atau orang jari-jarinya begini menghukum kamu, Tuhan kata, aku meniadakannya. Haleluya. Aku membatalkannya, kata Tuhan. Jadi sambut perkataan Tuhan dalam hati kamu. Sambut firman Tuhan dalam hati kamu. Sambut hukum-hukum Tuhan dan simpan dalam hati kamu. Hidup olehnya. Berjalan bersamanya. Berbaring bersama dengan Dia. Saya percaya Dia akan tegakkan kita. Dia akan tegakkan kamu. Menyalahkan kamu kembali. Memulihkan kamu kembali. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita taruh tangan kanan kita di dalam hati kita. Haleluya. Bapa, kami percaya kunci penyelamatan ada dalam perkataan. Ikutkan doa saya. Kunci penyelamatan ada dalam perkataan Tuhan. Di mulut kami yang harus kami keluarkan, kami manifestasikan, kami keluarkan, kami nyatakan perkataan Tuhan, hukum Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami simpan dalam hati kami akan keluarkan melalui mulut kami katakan, kami istiharkan tentang diri kami, bukan seperti apa yang dikatakan manusia. Kami hidup, kami tegak, kami menjadi terang, kami menjadi pulih, kami menjadi sehat, kami menjadi sembuh, kami menjadi berjaya, kami menjadi bahagia. Kami dapat menerobos semua halangan karena perkataan Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang kami terima, yang kami percaya, yang kami katakan dari mulut kami dalam nama Yesus. Apapun yang dikatakan orang tentang kami, apapun yang diramalkan tentang kami batalkan. Kami tolak, kami putuskan perjanjian dengan kegelapan, perjanjian dengan maut, perjanjian dengan sihir, perjanjian dengan perdukunan, melalui ajaran nenek moyang, pemujaan orang-orang mati yang mengikat kami, yang mengikuti kami, yang menghantui kehidupan kami, yang mengganggu kami dalam mimpi kami batalkan, kami patahkan, kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami perintahkan dengan perkataan kami. Kami percaya Tuhan berjanji ditegakkannya hukumnya dalam kami. Ditegakkannya kebenarannya dalam kami. Janji Tuhan tidak akan dapat dibatalkan. Walaupun keadaan kami seperti bulu yang patah, seperti sumbu yang pudar nyalanya, Tuhan, kami percaya Engkau tegakkan kami, Engkau menyalahkan kami, Engkau menerangi kami. Biarlah hari ini kerjaya kami ditegakkan, rumah tangga kami ditegakkan, kebahagiaan kami ditegakkan,
keuangan kami, bisnis kami, kesehatan kami dinyalahkan, dipulihkan, dan diterangkan oleh perkataan Tuhan yang tegak dalam kami, yang berdiri dalam kami, yang kami pegang, yang kami percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka apapun yang dikata oleh roh jahat melalui manusia, kami batalkan. Kami batalkan. Kami menolak dalam nama Yesus. Kami menolak dalam nama Yesus. Keluar dari kami. Keluar dari kami. Keluar dari kami. Engkau yang menghadang perjalanan kami. Engkau yang menghadang kejayaan kami. Kami runtuhkan. Kami robohkan. Demi nama Yesus. Roko bararabashiki. Bapa, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kunci penyelamatan ada pada kami. Di hati kami ada kunci penyelamatan. Tuhan yang menegakkannya. Tuhan yang menyalahkannya. Yaitu hukum-hukum Tuhan. Apabila Tuhan katakan iya tentang kami, maka itulah yang akan terjadi. Apabila Tuhan membuka jalan bagi kami, itulah yang akan terbuka. Bapa, kami berdoa, jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, kebahagiaan dalam rumah tangga kami, yang mencuri hubungan kami, merusakkan hubungan kami, kami bersepakat dan bersehati di dalam nama Yesus. Kerja roh jahat itu, rancangan roh jahat itu kami patahkan. Kami patahkan, kami batalkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, biarlah kami mengambil darah Yesus. Kami mengambil darah Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Di tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus. Terima darah Yesus. Terima darah Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya. Karena hukum-Mu ditegakkan dalam kami. Penyakit meninggalkan kami. Segala perancangan roh jahat meninggalkan kami. Haleluya. Bapa, selidik hati kami Tuhan. Karena kami tahu tidak ada gunanya kami sembunyikan sampah dalam hati kami. Segala yang tidak memuliakan Tuhan di hati kami. Segala kebohongan dan penipuan dan kecurangan yang kami sembunyikan dalam hidup kami. Semuanya terbuka dan telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya ketika kami lemah, Engkau datang menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau datang membangunkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau datang menegakkan kami. Ketika kami terperangkap dalam kegelapan, Engkau datang menerangi kami. Maka hari ini Tuhan, lihatlah segala kebohongan Engkau ambil dari kami Tuhan. Engkau lihat kejujuran hati kami. Kami mengaku di hadapan-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu. Bapa, ampunkan dosa. Ampunkan pelanggaran. Ampunkan kejahatan yang kami sembunyikan selama ini. Yang kami sorokkan selama ini. Ampunkan Tuhan. Ampunkan Tuhan. Bapa, kami percaya. Bagaimanapun beratnya keadaan kami. Sehingga kami tidak percaya kami akan tegak. Tetapi Tuhan sanggup menegakkan kami. Tuhan sanggup menerangi kami kembali. Dan menjadikan kami terang dalam hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tegakkan umat-Mu. Terangi umat-Mu. Karena kami mengikatkan diri kami dengan Bapa oleh perjanjian baru dalam Yesus. Oleh perjanjian baru dalam Yesus. Dialah kunci penyelamatan kami. Kunci kami ditegakkan. Kunci kami diterangi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, meteraikan umat-Mu Tuhan.
dengan kunci dan janji-Mu termeterai dalam hati kami, umat-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau menyertai kami ke rumah kami masing-masing. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, persekutuan dari Roh Kudus-Mu menyertai kami. Bahkan hukum yang Kau sampaikan pagi ini, pengajaran yang Kau ajarkan pagi ini, tertulis dalam hati kami. Kami pegang dalam hati kami. Tuhan, hukum dan kebenaran-Mu itulah yang menegakkan kami dan menerangi kami hari ini. Bukan apa kata orang tentang kami. Bukan apa kata kami tentang kami. Tetapi hukum Tuhan berkata, kamu diterangi, kamu ditegakkan, kamu berjaya, kamu berhasil, kamu berbahagia, kamu akan umur panjang, kemalangan jauh, kesialan jauh, pelanggaran jauh, penyakit jauh, kutukan jauh dari kamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami katakan amin, amin, amin. Bukan Tuhan.